selatan Desa Pejeng, Kecamatan Tampak Siring, Gianyar, Bali, terdapat situs yang cukup sederhana. Masyarakat menyebut situs ini Arjuna Metapa, yang artinya Arjuna bertapa. Terdapat arca utama berupa sosok bertapa dengan atribut mencirikan kependetaan. Benarkah di situs Arjuna Metapa ini dulunya adalah sebuah petirtaan? Bali Story akan menelusurinya. Penokohan arca ini sebagai Arjuna nampaknya bersumber dari kisah Arjuna Wiwaha, mengisahkan sosok Arjuna yang dalam wayang Jawa disebut Begawan Mintaraga ketika menjalankan laku tapa di puncak Indragila guna memperoleh senjata sakti dari Dewata yang akan digunakan dalam perang melawan Kurawa. Relif Arjuna bertapa bisa ditemukan pada sisi barat Candi Kedaton di Probolinggo, Jawa Timur. Relif ini memiliki kemiripan dengan pengarcaan Arjuna di situs Arjuna Metapa. Dikisahkan Dewa Indra mengirim bidadari-bidadari untuk menggoda Arjuna yang bertujuan membatalkan tapa Arjuna, tetapi bidadari itu gagal. Arjuna tetap teguh dalam tapanya. Keberadaan arca bidadari memang juga melengkapi situs Arjuna Metapa ini. Selain itu dilengkapi keberadaan pahatan dua sosok Pundakawan, Tualen dan Wredah sebagai pengiring Arjuna yang kerap muncul dalam pewayangan Bali. Situs Arjuna Metapa berada di selatan Pura Kebo Edan atau sebelah barat kantor BPCB Gianyar. Situs ini tidak jauh dari situs-situs penting lainnya di Gianyar, seperti Pura Penataran Sasih, Pura Pusering Jagat, Pura Samuan Tiga, Gu Gajah, dan situs-situs lainnya. Jadi sudah tergambar bahwa situs ini berada di pusat perkembangan kebudayaan Bali kuno. Situs Arjuna Metapa menjadi salah satu dari banyaknya tinggalan arkeologi di daerah aliran Sungai Petanu dan Pakerisan yang menjadi pusat peradaban leluhur Bali sejak dahulu. Yang menarik dan menjadi fokus perhatian kita adalah pada arca Arjuna dan bidadari ini terdapat lubang pancuran yang menunjukkan bahwa arca-arca ini adalah arca pada sebuah petirtaan atau permandian suci. Arca pertapa Arjuna memiliki jala dwara berupa guci yang dipegang di depan dadanya, dan pada bagian depan guci terdapat lubang pancuran. Sementara arca bidadari di sampingnya memiliki lubang pancuran yang langsung keluar dari pusarnya. Berdasarkan penelitian, terdapat satu arca bidadari yang sama dengan arca bidadari ini, yang kini tersimpan di Pura Pengastulan Bedulu. Arca di pura ini memiliki arah adab yang berbeda, sehingga sangat tepat sebagai pasangan arca di situs Arjuna Metapa. Arjuna sebagai pertapa dalam cerita Mintaraga digambarkan berdampingan dengan beberapa bidadari penggoda, sehingga bisa diduga arca pertapa Arjuna posisinya di tengah dan diapit dua arca pancuran bidadari di kanan kirinya, sehingga diperkirakan terdapat 3 arca pancuran di petirtaan ini. Lalu apa nama petirtaan ini dan di mana lokasinya? Jangan kemana-mana, Bali Story akan mengungkapnya. Berdasarkan penuturan masyarakat setempat, lokasi situs Arjuna Metapa yang sekarang berupa areal persawahan juga dikenal dengan sebutan Ume Telaga. Dari etimologinya, Ume memiliki arti sawah, sedangkan telaga bermakna danau yang merupakan bentukan alam atau kolam, bendungan yang dibuat manusia. Telaga juga bisa bermakna pancuran atau petirtaan. Sebutan Ume Telaga ini menunjukkan bahwa sawah yang ada di situs Arjuna Metapa dahulunya merupakan bangunan telaga atau petirtaan yang sangat disakralkan oleh masyarakat pada masanya. Namun tidak diketahui penyebab hilangnya petirtaan ini yang hanya menyisakan beberapa fragmen-fragmen artefak dan cerita di masyarakat. Konon di sisi barat Arjuna Metapa pernah dilakukan penggalian dan ditemukan pondasi tembok kuno, namun temuan tersebut kembali ditutup karena dimungkinkan pondasi tersebut melewati pemukiman penduduk.
Pada tahun 1975, salah seorang penduduk dari Banjar Lebah Desa Bedulu menemukan prasasti tepat di sebelah barat areal situs Arjuna Metapa. Prasasti ini kemudian disebut Prasasti Bedulu atau Prasasti Air Tiga. Prasasti ini terdiri atas 3 lempeng yang memiliki panjang 40 cm, lebar 9 cm, dan tebal kurang lebih 0,3 cm. Pada tahun 1979, prasasti ini dikonservasi di Laboratorium Candi Borobudur sehingga keseluruhan inskripsi dapat terbaca, walaupun ada beberapa bagian yang aus. Prasasti ini menyebutkan batas-batas wilayah Langanan dengan sebutan Pertapaan Pura yang Api dan Batara di Air Tiga di wilayah Jati Semara. Bagian menarik dari prasasti ini adalah adanya gambar bangunan suci yang tingginya 6,2 cm dan lebar 3,5 cm. Pada bagian tengah bangunan tersebut terdapat tulisan Air Tiga dan pada bagian bawah bangunan terdapat tulisan Jati Semara. Gambar ini sangat mirip dengan bentuk Padmasana atau prasada yang ada sekarang. Hal ini secara langsung memberi petunjuk bahwa ada bangunan suci bernama Air Tiga di daerah Jati Semara. Prasasti Air Tiga menggunakan bahasa Bali kuno, sedangkan pada bagian awal dan pada bagian penutup ditulis dengan bahasa Jawa kuno. Prasasti ini berasal dari masa Raja Tabanendra tahun 890 Saka dan ditulis ulang pada masa Raja Anak Wungsu tahun 989 Saka atau hampir 100 tahun kemudian. Secara paleografi, tipe huruf yang digunakan dalam prasasti berasal dari abad ke-10 sampai 11. Tetapi untuk memperjelas bahwa prasasti tersebut ditulis ulang, terdapat dalam lembar pertama dan terakhir prasasti yang menceritakan prasasti bertahun 890 Saka, tetapi ditatahkan pada tembaga pada tahun 989 Saka. Prasasti ini menjadi sangat penting karena terkait dengan penetapan suatu sima, serta pentingnya beberapa bangunan suci yang disebut, yaitu Pura yang Api, bangunan suci Air Tiga, dan bangunan suci Siwidama. Sementara Air Tiga memiliki pengertian air yang berjumlah 3. Apakah tidak mungkin hal ini merujuk pada tinggalan yang terdapat di Pura Arjuna Metapa dan Pura Pengastulan Bedulu? Ketiga arca pancuran tersebut memiliki langgam dan bahan yang sejenis, sehingga dianggap berasal dari satu periode yang sama. Sementara gambar bangunan suci yang mirip dengan Padmasana atau prasada diperkirakan adalah bangunan inti atau induk berupa candi yang berhubungan dengan tempat berdiamnya Batara yang dipuja di Air Tiga. Jadi lokasi Pura Arjuna Metapa adalah lokasi yang kuat diperkirakan sebagai bangunan petirtaan yang memiliki 3 arca pancuran. Ternyata nama Air Tiga hanya disebut dalam prasasti ini dan tidak disebutkan di prasasti lain, tetapi merujuk pada prasasti yang dikeluarkan lebih muda dari prasasti Air Tiga. Ada penyebutan yang memiliki pengertian yang identik, yaitu Banyu Telu dan Banyu Tiga. Banyu memiliki arti yang sama dengan air, sedangkan Telu memiliki pengertian dengan 3, sehingga dianggap bahwa Air Tiga sama dengan Banyu Telu dan Banyu Tiga. Kata Banyu Telu tertulis di dalam prasasti Pangotan A2 tahun 991 Saka dan Banyu Tiga tertulis di dalam prasasti Sukawana A tanpa angka tahun, prasasti Pandak Badung 993 Saka, prasasti Klungkung A tahun 994 Saka, dan prasasti Sawan A2 atau Bila A2 tahun 995 Saka. Penyebutan lokasi Banyu Telu dan Banyu Tiga dalam prasasti-prasasti tersebut semuanya menyebut tentang pendeta kerajaan dengan gelar Dang Acarya yang merujuk pada pendeta Siwa pada masa Raja Anak Wungsu. Adanya penyebutan nama pendeta Siwa, maka fungsi bangunan tersebut lebih merujuk pada tempat pertapaan atau pesanggrahan pendeta. Hal ini memiliki kesesuaian seperti disebut dalam prasasti Air Tiga, lembar 1B, baris 2, tercatat tentang suatu tempat untuk peristirahatan atau persinggahan bagi pendatang atau pengunjung dari 4 penjuru arah. Hal ini diperkuat dengan tinggalan artefak berupa kala sebagai penanda adanya keruangan dan arsitektur bangunan tertentu. Kita bisa membayangkan pertapaan atau pesanggrahan tersebut seperti Gua Gajah yang tidak jauh dari lokasi situs ini. Sahabat Bali History, situs Arjuna Metapa masih menyisakan banyak teka-teki dan semoga alam dan ilmu pengetahuan akan memberi jawabannya.